the Father of compassion, Bapa dari belas kasihan. Teruskan. Dan Allah sumber segala penghiburan. And the God of all comfort, dan Tuhan dari segala penghiburan. Teruskan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara perhatikan ada suatu akibat yang berantai. Akibat yang berantai. Orang yang menerima penghiburan dari Tuhan ketika dia menderita, orang itu akan punya kesanggupan menghibur orang lain ketika melihat orang lain menderita. Dengan kata lain sebetulnya, kalau kita tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, saudara tidak akan cukup efektif untuk bisa memberkati orang lain. Jelaskan Alkitab berkata begitu. Dengan kata lain saya berkata begini, orang Kristen yang hanya sebatas pengetahuan akan Tuhannya itu kuat, maka tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa menyatakan, mendemonstrasikan apa yang dia ketahui dari pengetahuannya tentang Tuhan. Tetapi yang paling indah adalah kalau kita sendiri punya pengalaman dengan Tuhan, lalu pengalaman itulah yang membuat kita begitu kaya akan Dia. Lalu ketika ada orang membutuhkan pertolongan, maka kekayaan rohani dalam kita akan membuat kita mampu untuk menolong orang lain. Nah, dalam hal ini, Rasul Paulus berkata, dia adalah the Father of compassion and the God of all comfort. Dia adalah Bapa dari belas kasihan dan Tuhan dari segala penghiburan. Nah, Bapa dari belas kasihan itulah yang telah mengalirkan belas kasihan dan penghiburannya dalam hidup Rasul Paulus. Sehingga dia dihibur pertama-tama oleh Tuhan sendiri. Nah, penghiburan yang dia terima itulah yang membuat dia mampu kemudian menghibur orang lain. Perhatikan begini saudara ya. Dalam kehidupan kita, reaksi kita ini tidak pernah bisa dibuat-buat. Kalau lagi diberitahu mungkin masih bisa bertahan beberapa saat. Tapi kenyataan kita itu seperti apa, tidak bisa dibuat-buat. Saya beri contoh begini. Kalau Anda lihat ada kertas jatuh di lantai. Kalau Anda jalan ya, Anda masuk di gereja atau di kantor atau dimanapun, di sekolah, di kampus, Anda jalan, ada sampah di situ tuh. Anda perhatikan reaksi orang. Berapa banyak yang sebetulnya akan berhenti dan memungut sampah itu dan ditaruh di tempatnya. Dibandingkan dengan mereka yang terus jalan dan tidak peduli ada sampah di situ dan bahkan dia injek-injek dan dia kotori lebih jauh lagi. Hal yang sama dengan perilaku kita terhadap manusia lain. Ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Oke? Yang melewati orang yang habis dirampok dan hampir mati itu sebetulnya, itu imam dan Lewi. Sebetulnya kan mereka itu merupakan agennya Tuhan untuk menyatakan akan apa yang dia ngerti dan apa yang dia mau tentang anak-anaknya. Tapi mereka gagal menjadi seorang agen Tuhan yang baik. Kalau Anda perhatikan, zaman itu Yeriko itu merupakan kota imam. Dan Yerusalem merupakan tempat pusat peribadatan. Jadi setiap hari sebetulnya yang namanya imam dan Lewi itu bolak-balik mondar-mandir di jalan antara Yeriko dan Yerusalem. Tapi kenapa mereka bolak-balik? Mereka bergerak untuk menyelesaikan, menunaikan tugas mereka dalam hal beribadah dan penyembahan dan peribadatan kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat sebetulnya kalau Anda perhatikan, waktu Tuhan memberikan akan contoh itu, dia mau berkata begini, engkau secara lahiriahmu menjalankan semua urusan ibadah. Lahiriahmu engkau mengerjakan begitu banyak yang namanya hari ini pelayanan. Tapi manusia batiniahmu sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya belas kasihan. Yang sebetulnya dia sendiri merupakan the Father of compassion. Karena itu ketika melihat orang tergeletak, buat dia itu bukan poin saya.
Tapi poin saya adalah aku harus mengerjakan kegiatan ini. Nah, itulah kenyataan dalam hidup banyak orang Kristen pada hari-hari ini. Kita sangat sibuk dengan kegiatan di luar kita. Sangat hebat menikmati kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan yang di depan mata kita. Tapi esensi yang paling dalam, yang namanya belas kasihan Tuhan, tidak pernah bersinggungan dengan kita. Kita senang membaca firman yang berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah padam, pudar tidak akan Nah, kalau Anda perhatikan, kalau kita sendiri begitu grateful berkata, Tuhan, aku seperti buluh yang terkulai, tapi tidak Engkau patahkan. Kenyataan dalam kehidupan kita, kalau Anda melihat orang terkulai, kita sikat aja ini. Benar nggak, saudara? Jadi, karena apa? Kita nggak bersentuhan secara kuat dengan yang namanya belas kasihan Tuhan. Dan dari segala macam hal dalam kehidupan kita, saya perhatikan ada beberapa hal yang bisa membuat orang berperilaku sangat aneh. Yang pertama, kalau kita mengenal yang namanya cinta. Yang saya berkata 3 minggu lalu ada namanya gelora cinta. Itu membuat opa-opa 80 tahun kayak pemuda remaja 17 tahun, saudara. Kalau dia kena sindrom begituan, akan berubah semua. Tiba-tiba pakai jeans, sepatunya boot, topi koboi, jalannya tetap pakai tongkat, saudara. Karena usia tidak memungkinkan, iya kan? Anda akan melihat seorang opa aneh, Anda tahu, ada gelora cinta di dalamnya, tiba-tiba dia berubah, dia pengen muda kembali, walaupun kekuatannya sudah tidak memungkinkan. Akan aneh. Anda lihat perilaku yang sangat aneh dari orang-orang seperti itu. Jelas itu akan terjadi. Tapi yang kedua yang membuat saya perhatikan, membuat orang berubah jadi aneh perilakunya. Kalau orang itu, dia ngerti yang namanya belas kasihan, compassion. Orang Samaria itu jadi aneh kelakuannya. Dalam konteks zaman itu, orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Mereka tahu mereka kelompok yang dibenci dan tidak diingini oleh masyarakatnya. Hari itu dia melihat orang Yahudi dirampok setengah mati. Dia berkata, kalau aku berhenti, 1, ini orang membenci aku. 2, kalau perampoknya masih dekat, gak terlalu jauh, gua korban berikutnya. Tapi ini orang yang ngerti sebetulnya. Dia dibenci oleh orang Yahudi. Dia berhenti, dia tolong orang ini, dibawa ke rumah sakit, ke penginapan, dibiayai, dan dia berkata, kalau kurang nanti aku tambahi setelah aku pulang dari tempat itu. Anda bisa pikirkan, itu kan perilaku yang aneh. Terutama kalau kita melihat dari kacamata ego kita, kepentingan kita, apa yang membuat dia berbuat seperti itu? Bukankah itu sudah menghambat perjalanannya? Bagi pengusaha, waktu adalah uang katanya. Yang kedua, dia meresikokan nyawanya. Jangan-jangan perampoknya kembali, dia korban berikutnya. Yang ketiga, dia siap ditolak dan sakit hati. Kalau kemudian orang ini marah-marah berkata, pergi lu orang Samaria. Yang keempat, dia keluarkan, dia spend uangnya. Sedemikian rupa sampai itu merugikan dia. Nah, apa yang dia dapat dari semua itu? Nothing. Belas kasihan membuat orang berperilaku sangat aneh. Yang namanya ego ditertawakan. Yang namanya kepentingan pribadi dihina. Dia tidak pernah bisa berkata, aku kenal yang semuanya itu. Dia bisa berperilaku sangat aneh. Dan menurut saya, Bapak di surga, itu yang paling aneh kelakuannya. Beberapa orang dulu menubuatkan kepada saya, sampai sekarang saya terus diomongi dan saya mau percaya. Orang-orang berkata, oh Tuhan akan memberikan kamu hati Bapa. Nice, karena hati Bapa. Memang saya bapak dari 3 anak saya. Tapi dia berkata, kamu akan diberi hati Bapa. Wah, saya berkata, baguslah hati Bapa. Tapi kemudian ada banyak orang mengajar tentang hati Bapa, hati Bapa, hati Bapa. Lalu saya renungkan, hati Bapa yang bagaimana? Oh, Bapak yang kalau anaknya yang sudah hilang kembali, dia akan rangkul, dia peluk, dan dikembalikan posisinya. Saya berkata, fine. Tapi kalau Anda perhatikan cerita tentang anak yang hilang, the prodigal son, bukankah itu Bapak yang sama, yang aneh kelakuannya? Coba Anda pikirkan, dia punya 2 orang anak laki-laki.
Yang bungsu, kan itu kan anak kandungnya sendiri kan. Memang nggak jelas ibunya di mana pada waktu itu. Nggak ada cerita tentang ibunya itu yang saya heran. Pokoknya ini hati bapak, bukan hati ibu, saudara. Nah, dikatakan, ya heran nggak ada ibunya di situ. Pokoknya hati bapak gitu aja. Anda harus percaya ke anak Alkitab ngomong gitu. Nah, anak ini kan dua-duanya ini kan anaknya dia kan. Ini kan bukan anak ngambil dari tempat sampah. Ini kan anak kandungnya dia. Bukankah bapak itu ngerti tingkah laku, perilaku dari si bungsu? Menurut saya, absolutely yes. Dia tahu persis. Sekarang persoalannya adalah begini. Pada waktu si bungsu itu minta bagian hartanya. Coba Anda baca di Alkitab itu. Adakah indikasi bapak itu menolak? Enggak tuh. Saya mau tanya, siapa yang sudah punya anak di sini? Selain saya. Oke, saya mau tanya ini. Kalau Anda di posisi sebagai orang tua seperti itu, anakmu berkata, Papa tak anggap sudah tewas. Loh iya toh? Ngomong apa lagi? Minta warisan itu. Loh, bapaknya masih hidup minta warisan artinya apa? Tewas kan? Tewas. Gugur di medan perang. Berikan kepadaku bagian harta milik kita. Ini orang lumayan keren, tahu haknya loh. Itu milik kita loh, bukan milik mutok, milik kita. Yang sulung malah rodo kamso menurut saya. Hartamu rodo gitu, tidak terlalu ngerti haknya. Ini ngerti haknya. Dan dia berkata, berikan bagian harta milik kita. Dan bapaknya ngerti sebetulnya. Ngerti nggak? Ngerti. Ini orang, kalau aku beri duit, pasti akan habis. Saya mau tanya saudara, diberi tidak? Hah? Tidak diberi. Itu Alkitab cetakan siapa mas? Kalau kita memang kita tidak akan memberi, wong kita bukan the father of compassion. Belum sampai ke situ. Tapi ini faktanya loh. Alkitab berkata diberi. Aneh nggak, saudara? Aneh nggak? Coba kalau anda di posisi sebagai bapak seperti itu, orang berkata apa? Gila ini bapak ini. Benar nggak, saudara? Terus terang, jujur, kadang-kadang susah dimengerti. Apanya yang membuat dia memberikan itu? Ya, saya kalau suruh menjelaskan, saya ngerti dalam kemahatauannya, dia sepertinya sedang tetap membuat akan jembatan supaya anak ini jangan sampai tidak pernah kembali kepadanya. Buat dia tentu money is not the issue, uang itu bukan masalahnya. Dia tetap mau ambil hatinya. Sebab bapak mungkin berpikir aku akan tetap miliki hatinya, walaupun badannya akan ke tempat lain, hatinya tetap aku miliki. Sehingga kalau aku tahan, aku tetap punya badannya, tapi hatinya tidak aku miliki. Itu hal yang berbeda juga. Well, anyway, bukankah itu tindakan, perilaku yang aneh dan tidak masuk akal? Kalau Anda bertanya, kok bisa Pak orang bersikap seperti itu? Itulah yang namanya compassion. Dan Bapak di surga, Alkitab berkata, He is the Father of compassion. Dia adalah Bapak dari belas kasihan. Nah, dengan ini sebetulnya, kita mesti menyiapkan hati dan hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Tuhan akan bawa kita sampai ke titik seperti itu. Bukan karena kita mengupayakannya, bukan. Tapi memang akan dibawa Tuhan sampai ke situ. Sampai kita melihat buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Dan sumbu yang tinggal sudah berasap gitu, tidak akan kita matikan. Masih kita berkata, mungkin masih ada harapan buat dia. Saya teringat akan istilah yang Pak Yusak seringkali pakai, ada tongkat dan ada pedang. Belas kasihan membuat kita memegang tongkat di tangan kanan dan pedang di tangan kiri. Tapi kenormalan manusia akan membuat kita balikkan itu dengan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Bedanya apa, Pak? Kalau tongkat di tangan kanan, kita menggembalakan, tidak akan melukai, kita akan menyembuhkan, dan tidak akan menyakiti. Lalu kemudian pedang hanya pada saat tertentu dipakai, dan dengan air mata itu harus digunakan. Tapi kalau pedang di tangan kanan, Anda lihat orang nggak benar, langsung.
Tongkatnya dipakai untuk nyuti mayat orang dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Dan banyak sekali sebetulnya perilaku kita yang seperti itu. Nah, kita akan belajar lebih jauh. Alkitab berkata, dia adalah the Father of compassion and the God of all comfort. Nah, perhatikan akan Roma 11 sekarang ayat yang ke-33. Roma 11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat yang 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau Tuhan memutuskan sesuatu tidak terselidiki dan cara dan jalannya tidak terselami. Why? Menurut saya dua faktor utama tadi. Di dalam dirinya ada gelora cinta yang luar biasa kepada anak-anaknya. Sampai dia melakukan hal yang secara manusia tidak masuk akal. Dia berikan anaknya yang tunggal buat kita. Lebih gampang sebetulnya dia binasakan aja dunia. Bahkan dia sudah terlanjur janji tidak akan membinasakan. Ya, janjinya kan tidak membinasakan dengan air. Pakai api dong. Cepat malah selesai. Untuk apa? Dia bisa nikmati surga tanpa menderita, susah payah untuk orang-orang kayak kita modelnya. Anda bisa angkat? Susah untuk ngerti itu susah. Nyelami jalannya Tuhan tidak gampang ternyata. Karena satu adanya gelora cinta di hatinya, tapi yang kedua ini yang lebih kuat menurut saya. Ada compassion, dan kalau itu terjadi, susah dinilai saudara. Tidak bisa. Sulit. Compassion sebetulnya menempatkan diri kita di tempat yang sulit. Kebekuan dan dingin dan cool dan sadis sedikit menempatkan kita di tempat yang lebih gampang. Serius. Kalau Anda mau gampang dalam hidupmu, hanya Anda harus konsekuen loh ya. Digituin juga mau. Kalau engkau pemimpin, Anda beku aja. Sedikit sadis. Keluarin. Potong. Pecat. Usir. Kutuki. Selesai. Gampang. Tapi konsekuen. Digituin, resiko. Biasa tuh. Tapi kalau ada belas kasihan, engkau menempatkan dirimu di tempat yang sulitnya luar biasa. Saya mau tanya sekarang. Tiba-tiba mungkin di tengah-tengah kita ada orang sakit kusta dan menular. Orang itu datang di MK saudara, setia, berkata begini, saya mau setia dengan Tuhan Yesus. Apa yang kau buat? Kusta. Dan jenis kustanya tak tambahi supaya bahan seru ya. Kusta yang basah, yang kelihatan melepuh itu di badannya. Datang, pakai baju, pakai. Tangan panjang iya, tapi nempel di baju sini. Karena kan kusta basah kan begitu melepuh gitu. Kalau engkau mau gampang, ambil tongkat, geret lehernya. Berobat dulu ya. Minta kasih sumbangan. Nyumbang. Berobat. Belas kasihan menempatkan dirimu sendiri di posisi susah. Mau Anda kemanain? Oh, carikan jalan Pak. Oke. Ya, kalau orangnya kepahitan. Dan orang seperti itu gampang tertolak. Karena keadaannya. Saudara mau tempatkan dirimu gampang atau sulit? Belas kasihan menyulitkan Tuhan sendiri, saudara. Kenapa dia mesti mati digantung kayak penjahat disalib? Itu kan nyusahkan dia sendiri kan? Tapi itu jalan yang dia pilih. Bukan karena sudah tidak waras pikirannya. Tapi karena belas kasihan selalu menempatkan kita pada tempat yang kita sendiri berkata, ini akan sulit buat saya. Dan itulah sebetulnya kekristenan yang sebenarnya. Ada jalan gampang yang kita bisa ambil. Ada jalan yang tidak terselidiki dan tidak terselami. Justru menempatkan diri kita di tempat yang tidak mudah.
Saya teringat pada waktu sekian tahun lalu kita ingin memulai pelayanan untuk anak-anak jalanan, saudara. Saya jujur berkata tentang diri saya lah, saya tidak bicara tentang orang lain. Kami baru selesai kebaktian Minggu pagi, dan begitu selesai kami ngobrol di sini, tiba-tiba masuk tuh puluhan anak. Liarnya luar biasa, masuk naik turun teriak-teriak. Dan dari bajunya, dari baunya, dari apanya, semua kaget, shock. Saya juga yang merestui itu shock. Dan begitu kebaktian dicampur sekolah minggu, orang tua yang anaknya digabung sama mereka protes. Sejujurnya kemudian kami memilih jalan yang mudah, mengisolir mereka dan menempatkan dalam kelompok yang berbeda dengan 3.000 alasan mengapa itu perlu dilakukan. Tapi awalnya ide itu sudah di sini, tapi dari sini turun ke sini, saudara. Fenelong berkata, long way. Sebagian nggak nyampe, keluar lewat sini. It's true. Sebagian keluar lewat sini cuma nangis ketika Bill Wilson datang. Sebagian mungkin nangis lebih keras, keluar di sini, sehingga ekspresif sekali. Sebagian sadis cuma keluar di sini begini, tapi nggak pernah nembus sampai ke dalam. Anda ngerti? Ini yang sebetulnya challenge, tantangan buat kita. Challenge. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, terus. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belas kasihan itu seperti pakaian. Menurut saya itu pilihan buat kita. Mau kita pakai atau kita buang. Dan Tuhan di titik ini tidak akan pernah memaksa kita untuk berbelas kasihan. Tidak akan. Dia akan tawarkan kepada kita, apakah engkau mau ini atau engkau akan menolaknya. Karena sacrifice korbannya akan cukup besar untuk diri kita sendiri. Dan dia Allah yang adil, tidak akan memaksa kita untuk menerimanya. Dia akan berkata, aku tawarkan seperti pakaian, seperti jubah. Engkau mau pakai atau engkau mau tanggalkan? Kalau engkau pakai, itu merupakan pilihanmu, nak. Tapi engkau memilih seperti aku memilih. Kalau engkau berkata tidak, aku juga bisa mengerti. Karena siapa yang sebetulnya ingin menaruh dirinya dalam posisi yang tidak mudah dan sulitnya luar biasa. Tidak ada orang yang mau sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang memang mau ambil itu, dan dia pakai dalam hidupnya. Dan dia bayar mahal dengan hidupnya sendiri. Lalu orang bertanya, Pak, di mana hebatnya belas kasihan itu? Apanya yang hebat sehingga harus dibayar dengan mahal seperti itu? Kata compassion dari dua kata sebetulnya, saudara. Yaitu kata com dan kata passion. Kata com itu artinya with atau bersama atau dengan. Dan kata passion sebetulnya itu bukan gairah. Tapi passion, kata terjemahan hurufiahnya adalah suffering atau penderitaan. Jadi kata compassion artinya kita menderita bersama-sama dengan orang yang menderita. Atau dengan kata lain, kita merasakan penderitaan orang lain. Yang dia derita seperti apa, aku merasakan penderitaannya. Ada compassion. Ada belas kasihan. Ada. Orang yang berbelas kasihan, nah perhatikan saudara, saya akan memberikan contoh yang paling simple, yang membuat Anda bisa mengerti. Nah sebelum itu coba buka dulu. Dalam Markus 1 ayat yang ke-41. Markus 1:41. Markus 1:41. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau Anda perhatikan kehidupan Yesus,
yang membuat kuasanya bekerja hebat. Setiap kali muncul kata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, sekarang Anda perhatikan apa yang saya jelaskan. Saya harap dengan cara yang simple ini Anda akan mengerti mengapa itu merupakan pilihan karena harganya mahal, dan mengapa tidak banyak orang ambil karena tidak banyak orang yang mau repot. Tapi sebetulnya ini merupakan alat yang powerful sekali. Kalau saya berbelas kasihan, compassion, saya menderita bersama-sama dengan orang lain yang menderita, maka saya merasakan akan penderitaannya seakan-akan itu penderitaan saya. Nah, sekarang saya mau cerita begini. Dalam tubuh manusia ini, saudara, ada namanya sel darah putih. Secara gamblang, sampelnya, itu merupakan sel darah, gunanya untuk apa? Hah? Ngerti gak? Melawan penyakit atau virus yang masuk, itu merupakan benteng pertahanan. Sel yang bereaksi dengan lawan musuh yang asing yang masuk ke badan, maka sel itu bereaksi sebagai tentara yang menghadapi dan bereaksi. Kalau itu kita sehat, kita fit, maka dengan itu maka serangan virus musuh itu akan ditaklukkan dengan sel darah putih kita. Itu kurang lebih begitu. Nah, perhatikan. Yesus adalah orang yang diurapi, namanya the anointed one. Kristus artinya the anointed one, orang yang diurapi. Kita lahir baru, penuh Roh Kudus, juga orang yang diurapi. Di dalam diri kita ini ada yang namanya urapan atau divine ability, kesanggupan ilahi yang dimasukkan dalam diri kita. Oke. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda percaya, aku orang yang diurapi. Itu di dalam kita, di dalam kita. Roh Tuhan itu tinggal di dalam roh kita. Belas kasihan itu, ini hebatnya saudara. Ketika saudara melihat orang lain menderita, tiba-tiba engkau bisa begitu kuat berasa seperti orang itu menderita. Gini ya, gambarnya gini. Yesus sedang berjalan. Dia lihat orang buta. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Detik itu dia merasakan dirinya Yesus buta. Anda bisa kebayang Yesus buta? Begitu dia buta, quote and quote, sel darah putihnya, kuasa roh Tuhan di dalamnya berkata, no! Boom! Dia lihat lagi. Melek gak saudara? Melek. Kuasa urapan di dalam ini akan mengalir begitu kuat kalau semua anak-anak Tuhan punya namanya compassion. Kalau tidak, kan begini, kesian ya, buta loh, gak bisa lihat, gelap tuh pasti. Abang apa ireng ya ketoke. Jahat. Tapi belas kasihan membuat, bayangin ya, dia sedang lewat, ada orang kusta seluruh tubuhnya. Berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Dia lihat mereka, compassion-nya keluar. Dia pilih itu dalam hidupnya. Begitu keluar belas kasihannya, seperti seluruh badannya kusta, maka sel darah putihnya, kuasa Tuhan di dalamnya, bergolak. Masa Tuhan kena kusta? Keluar itu. Nah, waktu keluar, dia bilang, sembuh. Seperti dia menyembuhkan dirinya sendiri. Bayangin saudara. Itu hebatnya belas kasihan. Compassion. Sufferingnya orang bukan kita anggap sebagai bahan pembicaraan. Penderitaan orang seperti kita sendiri menderita. Teman-teman yang pernah ngalami di bawah Tuhan doa syafaat, tahu namanya mengerang. Saya mau tanya, sakit gak saudara? Sakit sebetulnya. Sakitmu apa? Nggak tahu Pak, sakit di sini. Kenapa sakit? Ada orang lain yang kesakitan seperti itu. Sebetulnya itu awal dari compassion, belas kasih. Tapi kita doain sampai lega. Tenang, mudah-mudahan jangan sakit lagi. Nggak bisa. Tidak bisa. Compassion itu luar biasa. Dari tempat yang sangat jauh pun Anda bisa rasa apa yang terjadi. Rasul Paulus baca surat-suratnya itu. Seperti dia ngerti apa yang terjadi di situ. Di sini saudara. Kesakitan
luar biasa. Kalau Anda dengar orang bercerita tentang persoalannya, penderitaannya, nanti Anda tiba-tiba ya, ada saat-saat di mana sakitnya luar biasa. Kalau Anda cek tuh, orang itu lagi menderita lagi. Ada orang yang sampai sakit karena penyakit, tergeletak di rumah sakit, sakit sekali. Ketika belas kasihan muncul, kemanapun kau pergi itu beban di sini. Dan bagianmu untuk terus memerangi itu. Sembayang, mintakan Tuhan, angkat kesakitannya. Dan doa-doa seperti itu menggerakkan kekuatan sorga dan kuasa sorga yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita hidup dalam kegiatan-kegiatan seperti Imam dan Lewi yang tanpa hati sama sekali. Berkali-kali Tuhan bicara dengan saya begini, I want a king with a heart. Aku pengen punya raja dengan hati. I want a king with a heart. Orang yang mungkin dalam pangkatnya di depan Tuhan atau manusia, orang berkata, he is like a king, dia seperti raja. But with a heart. Jujur saya berkata, ternyata bukan hal yang gampang, saudara. Saya beri contoh yang paling gampang yang baru-baru ini kami rasakan. Ketika Tuhan perintahkan untuk membangun buat Noah Project, Bahtera Nuh itu ya. Saya akan berkunjung ke beberapa gereja yang akan dibangun pada waktu itu. Ini yang Tuhan gambarkan dalam hidup saya, mengilustrasikan. Saya berkunjung ke sebuah gereja yang jemaahnya kira-kira 15-16 orang. Gerejanya sudah terbangun dengan cukup bagus, karena gembalanya saya dengar dapat warisan dari orang tuanya meninggal. Nah, warisannya dia pakai untuk membangun gereja. Itu bukan karena sumbangan dari orang lain, dia pakai warisannya. Gerejanya jadi, rumahnya dia nggak tertangani. Di bagian belakang itu sangat menyedihkan. Saya nggak tahu gimana cara gambarkannya, ruangannya kecil banget. Saya nggak tahu berapa kali berapa, itu kecil sekali. Diisi dengan dia, istrinya, dan 5 atau 6 anak, saudara. Tidak ada tegelnya, tidak ada, cuma tanah biasa. Dan campur dengan gudang yang di situ. Begitu keluar, itu tempat ruang keluarga, ruang makan, atapnya nggak ada. Untuk ke dapur kalau hujan pakai payung. Dari kamar ke dapur. Dan begitu di dapur Anda tahu, dan siang itu saya ngerti, apa yang dimasak istrinya, itulah makan siangnya. Hati saya nggak tega. Itu antara dapur, tempat masak, tempat cuci, dan WC-nya disekat cuma gedek satu gini aja. Menurut saya, saya berkata, tidak layak ditempati. Saya masuk ke situ, saya bawa Harold dan Janice waktu itu. Mereka nangis, ngelihat akan orang dengan kondisi begitu bertahan ikut Tuhan. Dan beliau tinggal di front terdepan bergaul dengan masyarakat yang begitu luas, yang sebagian besar belum jadi anak Tuhan. So kalau terjadi apa-apa, dia habis duluan dan tidak ada orang yang bisa tolong dia. Mobil nggak bisa masuk, tidak ada sepeda motor, nothing at all. Dan waktu saya masuk begitu, saudara, ingat, dia orang dengan 16 orang di belakangnya, jemaatnya, dan dia menghadapi posisi seperti itu. Lalu kemudian saya tiba di situ, nggak tahan, saya hanya coba tidak terlalu cengeng. Kata orang sekarang bahasa kerennya jaim, jaga image. Wah, kelihatan tegar. Kalau mau sedikit terharu, haleluya, itu pokoknya. Pokoknya carane piye ora konangan. Ayo, tegar. Tapi di sini golak. Di sini golak. Aduh, lihat itu, saya keluar, nggak tahan saya. Keluar. Pokoknya ikut-ikutan sana kemari ngeliatin tukang pada kerja, saya keluar, saya pulang. Ketika Tuhan mulai bicara dengan saya soal belas kasihan, dia berkata begini, kamu lihat toh sekarang, bangunan mulai dibangun. Tidak lama lagi akan jadi rumah yang tidak mewah, but nice dan layak. Dan dia berkata begini, bayangkan ini yang kamu alami sebetulnya. Nah, ketika kamu lihat, kamu dengar perkataan, dan muncul belas kasihanmu, engkau menempatkan dirimu di tempat dia berada. Yang kamu lihat dalam kondisi rumah seperti itu, bukan si pendeta itu, tapi kamu sendiri. Dan kamu berkata,
Petrus Agung tinggal di rumah begini, no way. Dan kalau saya bilang no way, 8.000 orang di belakang saya. Boom, jadi saudara. Berubah? Berubah. Di dalam diri kita, bukan cuma 8.000 orang. Roh Tuhan bersama dengan kita. Kalau engkau punya belas kasihan, kalau itu dibiarkan dan engkau memilih untuk memakainya, itu akan ngalir luar biasa. Ngalir, saudara. Saya berharap Anda bisa nangkap ini. Ini gambarannya. Saya bukan gambaran yang the best, tapi itu yang at least saya rasakan. Saudara tahu nih, rumah belum jadi, sudah ada orang nyumbang TV untuk keluarga mereka. Dia bilang, lihat yang kamu alami. Begitu kamu di tempat dia, berontak dalammu. Gak bisa, aku mau merdeka. Begitu engkau berkata, no, engkau buat sesuatu. Dia bisa bilang no, 16 orang di belakangnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Engkau bilang no, boom, 8.000 orang di belakangmu. Dengan sumber daya, kekuatan, SDM, semuanya. Dan dia berkata, bukankah itu seperti kerikil kecil yang engkau buat, engkau lemparkan dibanding batu besar. Dan dengan kapasitimu, dalam waktu singkat engkau tidak bicara apa-apa. Terjadi kan hari ini. Dalam hidup kita sama. Di dalam kita ini ada roh Tuhan yang luar biasa. Tapi keluarnya ini gak bisa, saudara. Gak bisa keluar. Berat, gak bisa keluar. Ya tahu ini orang susah, ya tahu aja. Tapi gak bisa keluar. Saking gak bisa keluarnya ini, yang keluar yang di sini nih. Manusia kita. Dan kita memilih yang gampang untuk kita. Pilih yang paling simple. Pilih yang paling gampang. Pilih yang paling gampang kita nikmati dan kemudian selesai. Dan kita berkata apa? Urusannya dengan kepentinganku. Tapi dua faktor saya perhatikan. Yang mengubah perilaku orang. Satu yang namanya gelora cinta. Yang kedua yang namanya belas kasihan. Ini menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah itu mau kita kenakan dalam hidup kita? Jubah itu. Atau kita berkata, biar orang lain yang melakukannya. Itu akan membuat style kita berbeda dalam kita berurusan dengan orang. Apakah kita akan menekan orang, menindas orang? Ataukah kita akan mengasihi mereka? Caramu dengan di MK, dengan jiwa-jiwa akan sangat berbeda. Apakah engkau datang sebagai bos atau engkau datang sebagai pelayan? Apakah engkau bertindak sebagai selebritis yang tidak laku dijual di infotainment, atau engkau datang sebagai pelayan yang merendahkan dirimu? Dan saya beritahu saudara, semakin besar kepercayaan Tuhan, semakin mestinya kita merendah di hadapan Dia. Ada satu ayat yang memberkati saya. Anda boleh cek di Injil Yohanes, saya tidak mau bacakan ayatnya, tapi perhatikan yang dia katakan. Yesus tahu, Alkitab berkata, Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangannya. Kalimat itu powerful sekali. Sepertinya Bapa berkata, anakku, it's all yours, aku serahin. Ya dan tidak, you decide, engkau memutuskan. Dan Tuhan sempat struggle berkata, jikalau boleh dan jikalau mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang sulit, saudara. Tapi Bapa telah menyerahkan semuanya kepada Yesus. Nah, kalau Anda baca dia berkata, Bapa telah menyerahkan semuanya kepada anak. Dia mengerti tanggung jawab begitu besar Tuhan berikan dalam hidupnya. Ayat berikutnya indah sekali. Lalu Yesus menanggalkan jubahnya dan mengikat pinggangnya dengan kain lenan. Apa yang dia buat? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ketika orang diberi kepercayaan Tuhan begitu besar, penghambaannya keluar. Seringkali waktu diberi kepercayaan begitu besar, pangkatnya dipamerkan. Itu bukan jalan Tuhan, saudara.
Jalan Tuhan membawa kita untuk berkata, ketika diberi kepercayaan sangat besar, statusnya, jubah kemegahannya, dia tanggalkan. Dan dia pakai kain, dan dia basuh kaki murid-muridnya. Itu penghambaan dan belas kasih yang Tuhan mau sebetulnya semua kita punya. Amen, saudaraku. Lihat lebih jauh beberapa ayat lagi dan kita akan selesai. Lihat di Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Matius 5, ayat yang keempat. Tolong mikrofonnya Hasto. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berduka itu juga, Larry Kefauver katakan percaya, kata berduka juga artinya berduka atas apa yang membuat Tuhan berduka. Dan bisa merasakan apa yang di dalam hatinya Tuhan. Penghiburan kita ini bukan penghiburan manusiawi, dan kita tidak mencari simpati manusia. Tapi kalau orang ingin punya belas kasihan, saudara harus bisa merasakan yang Tuhan rasakan. Saya beri contoh saudara, saya beri contoh yang paling simple, paling gampang, paling mudah. I know ini pengalaman pribadi. Saya tahu ini akan membuat saya makin diperkaya dengan banyak hal, tapi saya mengerti bahwa saya harus cerita ke orang lain juga. Satu hari, ada seseorang cerita dengan saya, apa yang dia alami dalam hidupnya. Ada hal-hal yang menurut saya kejam banget, dibuat oleh orang tuanya kepada anak ini. Very abusive. Dipukullah, apalah. Jadi, anak sudah gede, tempeleng gitu. Pukul kepalanya, segala macam. Suatu hari, saudara, saya ini lagi gak mikir apa-apa kok. Lagi baca Alkitab malam-malam di rumah. Tiba-tiba saya kelintas, ingat cerita anak itu. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam diri saya ini, bisa badan saya gemeter. Ada ledakan marah yang luar biasa. Dan saya dalam hati saya bilang, Tuhan kenapa gue begini ya? Sebadan segoncang, saya bilang, ini gak benar. Marah di dalam. Dan saya berkata ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Dan mendadak saya bilang, Tuhan aku mau ngadep Engkau Tuhan. Aku mau berurusan dengan orang ini. Orang tua kau gituin anaknya. Gak bisa, mesti dihentikan. Roh Kudus berkata begini, jangan. Gak ada gunanya. Saya bilang, kenapa Tuhan? Dia berkata gini, kamu tahu, si anak itu mengampuni orang tuanya, mendoakan tiap hari. Pengampunan dan doanya membuat proteksi terhadap murka Tuhan. Sehingga Tuhanmu, walaupun dia tidak rela digituin anaknya, dia tidak bisa bertindak karena doa dari anak itu untuk orang tuanya. Dan apa yang saya rasain adalah frustrasi yang luar biasa. Lalu saya bilang begini, Tuhan, apakah selamanya dibiarkan? Tidak. Tapi dia bilang, selama anak itu mendoakan terus, aku tidak bisa buat sesuatu. Lalu saya berkata gini, apa untungnya buat dia? Untungnya anak, manusia rohnya makin kuat. Dia tumbuh bersama dengan aku. Walaupun tubuhnya mungkin binasa, hancur, merosot. Tapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Kekuatan rohnya luar biasa. Pangkatnya naik di hadapanku. Ya, saya bilang, terus terang saya bilang, cara begitu Tuhan, bonyok hidupnya. Sampai kapan harus dihentikan dong Tuhan? Ada waktunya. Nah, saya bilang, saya bantah. Engkau berkata, selama dia mendoakan terus, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Terus dia berkata, dia berdoa itu karena pekerjaan siapa? Aku juga kan, Roh Kudus kan. Kalau aku berhenti, dia berhenti nggak? Berhenti. Nah waktu itu gue hajar tem. Keadilanku turun waktu itu. Bayar harganya. Dan dia berkata, lihat orang yang bernama Saulus. Tidak langsung sekali menganiaya, aku bertindak, nak, tidak.
Itu sudah berapa korbannya? Stefanus mati. Dan dia saksinya loh. Orang taruhkan jubahnya di bawah kakinya dan dia lihat Stefanus dirajam batu sampai mati di depan matanya. Dingin. Dia masukkan banyak orang ke penjara, dia bunuh banyak orang. Kenapa aku tidak bertindak langsung? Doa anak-anakku, pengampunan yang mereka serukan kepadaku. Tapi aku bertindak sesuai dengan waktuku. Dan begitu tiba keadilanku yang datang. Dia berkata, bagianmu Nat, sembayang buat dia. Tidak begitu dengan emosi, minta ngotot sama aku. Saya beritahu ya, jadi Tuhan itu susah, saudara. Jadi setan lebih gampang. Ngerti? Jadi Tuhan itu susah. Kalau nanti Anda ngerasain yang dia rasain. Saya ini ngalamin beberapa kali. Nantilah bertahap saya cerita. Tapi kayak begitu. Dan dia Tuhan yang benar-benar sesuai aturan. Dia nggak bisa main semaunya, dia nggak bisa. Siksak pun tetap dalam jalur. Waduh, saya bilang, memang tidak gampang jadi Tuhan. Lebih gampang jadi setan. Ngerusak lebih gampang dari bangun dan memperbaiki. Ya, tapi saya berdoa, dia tawarkan jubah belas kasihan. Saya berdoa, kita bilang, Tuhan, I'll take it. Aku ambil. Ayat terakhir, kita selesai. Surat Yudas. Yudas, ayat yang ke-22. Yudas 1, ayat 22. Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Bahasa Inggrisnya begini. And of some have compassion. Dan kepada beberapa dari mereka berbelas kasihanlah. Have compassion. Tunjukkan belas kasihan. Koma. Making a difference. Buat jadi berbeda. Compassion itu menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Kita berkata, and of some have compassion. Making a difference. Buat perbedaan. Maka semuanya akan berbeda, saudara. Amen. Saya tidak tahu dengan hidup Anda dan pelayananmu setiap hari. Tapi saya berdoa, Anda mulai cerna sesuatu. Karena kelak Tuhan akan bawa kita ke tempat seperti itu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jesus.